Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nugrah Sadri dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman materi-materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, materi dari kelompok 1 yaitu tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya sesuatu pemikiran dan paksaan. Akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Dasar akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu taat terhadap perintahnya, tawakal, memiliki rasa tanggung jawab, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertobat kepadanya. Akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menghidupkan sunnah, taat, membaca sholawat dan salam, mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi dari kelompok 2 yaitu akhlak dalam keluarga. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sebuah keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, karena setiap manusia atau muslim tentunya berasal dari sebuah keluarga. Keluarga juga ikut berperan menjadi pertahanan dari sejumlah pengaruh yang datang dari luar. Artinya bahwa keluarga berperan menghantarkan anak-anak untuk memasuki wilayah sosial yang lebih besar, seperti lingkungan sosial. Sebaik-baik orang tua adalah dia yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain yaitu menanamkan ajaran Islam, memberikan rasa tenang, menjaga dari siksa api neraka, menjaga kemuliaan dan wibawa manusia, melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Akhlak orang tua terhadap anak. Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Akhlak anak terhadap orang tua yaitu berbuat baik kepada ibu bapak, berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Materi dari kelompok 3 yaitu tentang pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Kehidupan sosial menurut Islam adalah berupa amalan yang nyata yang disertakan pula dengan adanya syariat yang harus dipatuhi oleh segenap umat manusia, seperti juga undang-undang negara yang lain. Bahkan tidak terbatas sampai di situ saja, tetapi kehidupan sosial menurut Islam adalah satu bagian asasi yang pokok dari sekian banyak tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh negara Islam di dalam daulat Islamiyah. Toleransi intern dan antar umat beragama. Toleransi lahir setelah manusia memahami arti perbedaan. Toleransi yang dalam bahasa Inggris disebut tolerance memiliki arti kesabaran atau kelapangan dada. Toleransi akan menghasilkan kehidupan masyarakat rukun. Istilah rukun berasal dari bahasa Arab ruknun, berarti dasar. Sedangkan menurut kata sifat, rukun berarti damai, sehingga kerukunan umat beragama berarti hidup berdampingan dalam suasana damai, walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama.
Masyarakat dambaan Islam terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tauji, artinya pengarahan itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, penyampaian di berbagai media massa, pembekalan, dakwah, dan irsyad. Yang kedua yaitu tatsid, artinya memperkuat, itu dilakukan dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu himayah, yang artinya memelihara, itu bisa dilakukan dengan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ukhuwah fi al-ubudiyah, seluruh makhluk adalah bersaudara atau memiliki persamaan, terbagi menjadi 3, yaitu ukhuwah fi al-insaniyah, yang artinya seluruh umat manusia bersaudara. Yang kedua, ukhuwah fi al-wataniyah, yang artinya persaudaraan dalam keturunan. Yang ketiga, ukhuwah fi din al-Islam, yang artinya persaudaraan antar sesama muslim. Akhlak sosial merupakan ajaran tentang akhlak yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku yang baik seharusnya dilakukan dan buruk yang seharusnya dijauhi berkaitan dengan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perilaku terhadap sesama manusia dapat ditanamkan melalui akhlak yang baik. Materi dari kelompok 4 tentang muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih, muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangannya yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dijelaskan bahwa berdasarkan aspeknya, muamalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Akhlak dalam bermuamalah, yaitu 1. Menghindari tirani, sombong, syaitan, serakah, dan jelek. Yang kedua, menjamin hak kepemilikan dan kebebasan bekerjasama saat susah dan senang. Yang ketiga, mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Yang keempat, membeli secara sopan dan sederhana. Yang kelima, tidak menipu atau berbohong dalam setiap perjanjian. Yang keenam, menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup muamalah juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Prinsip umum bermuamalah. Hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah dalam prinsip lakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan dan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan atau tawasun berbagai segi kehidupan yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Prinsip khusus muamalah. Objek transaksi harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis yang terkait yang haram. Adanya keridhaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa ada paksaan. Pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Materi dari kelompok 5 yaitu Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, pikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairu ummah. Atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.
Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan pekerjaan, manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Akhlak dalam bekerja. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa adanya usaha untuk berjuang, maka manusia tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Untuk itu, manusia haruslah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Dalam pada itu, berjuang memiliki makna yang cukup luas. Di dalamnya terkandung nilai-nilai untuk bekerja keras, tekun, ulet, dan teliti, dan yang lainnya yang merupakan salah satu dari akhlak dalam bekerja. Tanpa adanya unsur-unsur itu, apa yang kita harapkan dan cita-citakan belum tentu akan tercapai. Dengan bekerja keras dan tekun, akan muncul sikap optimis dalam diri seseorang untuk menggapai cita-citanya. Dengan adanya sifat ulet, manusia tidak akan mudah goyah dan putus asa dalam mengerjakan apa yang ia lakukan. Dalam Islam, kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius. Secara umum, tentunya bekerja secara profesional merupakan suatu keharusan agar dapat menciptakan kualitas kerja yang maksimal. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak, etika profesional. Materi kelompok 6 yaitu Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Harta menurut Wahbah Suhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa saat maupun manfaat. Menurut Hanafiyah, al-mal adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat mayoritas ulama, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah, karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar, sebab suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah pada surah Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kewajiban mencari harta. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh, tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Firman Allah pada surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.